Halo, salam teman-teman. Ketemu lagi dengan Mary. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari Mari Belajar Alkitab Online. Video kelima, topik kita hari ini satu-satunya juru selamat. Terima kasih buat teman-teman dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman Sion yang mengikuti kegiatan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan Roh Kudus dan Bapa di surga, terima kasih kami boleh mengenal firman-Mu. Tolong saya dan juga teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini. Kiranya pembelajaran kami sungguh hanya dari Engkau saja. Dan kami boleh mengerti firman-Mu dan kami makin cinta akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, kita akan masuk. Sebelumnya kita selalu akan review karena ini adalah video kelima dan 4 sebelumnya kita membahasnya mulai dari Allah pencipta. Nah, kita tahu bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu di bawah bumi ini, di bumi ini dengan perencanaan yang teratur. Terus dia juga memiliki kualitasnya kudus, mulia, dan murni. Jadi ketika Allah menciptakan bumi dan isinya itu benar-benar sempurna dan baik. Termasuk ketika Allah menciptakan surga. Walaupun Alkitab tidak menjelaskan secara rinci ya. Alkitab hanya menjelaskan secara rinci tentang bumi dan segala isinya. Kemudian Allah ketika Allah mau menciptakan bumi dan isinya ini, Allah juga punya tujuan untuk setiap ciptaannya. Dan karena dia punya tujuan, mengapa harus diciptakan misalnya binatang ini, harus diciptakan manusia, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan juga Tuhan telah menetapkan fungsi-fungsi. Jadi, ketika tadi Allah menciptakan, pasti menciptakan secara sempurna. Kedua, Tuhan itu mempunyai tujuan dan fungsi yang spesifik untuk masing-masing barang-barang sesuatu yang diciptakannya. Ketiga, Allah mengasihi setiap ciptaan dan terus memperhatikan setiap kegiatan kehidupan di bumi. Jadi, ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan cinta, dia bukan sekedar hanya untuk mendekorasi bumi dan isinya biar kelihatan lebih cantik, lebih lengkap, tidak. Tapi Allah menciptakannya dengan kasih. Karena dengan kasih, bahkan untuk bakteri sekalipun yang terkecil, Allah pun akan mengasihinya. Ada selalu maksud dan tujuan, tadi kan ya. Walaupun kita melihat bakteri itu, manusia melihat bakteri itu sebagai hal yang negatif ya, pengganggu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah Allah itu perjanjian. Jadi ketika semua udah berjalan, Allah juga memberikan perjanjiannya supaya segala ciptaannya, terutama manusia yang diangkat sebagai sebagai apa ya perwakilannya, itu berfungsi bisa mengelola, memelihara dan lain sebagainya. Dan perjanjian itu yang dia kasih, Allah memberikan kepada manusia itu berguna dan berfungsi sebagai pagar yang menuntun kita untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan inilah alasannya kenapa kita nggak bisa hidup, tidak ada satupun manusia bisa hidup kalau tidak di atas firman atau melupakan firman. Gue mau hidup sendiri deh, nggak bisa, harus pakai firman. Karena kan waktu Tuhan menciptakan di Kejadian 1, Allah menciptakannya dengan firman ya, itu saling sangat amat berkaitan. Kedua, dengan perintah-perintahnya Allah tuh ingin manusia menikmati hidup yang kuat dan berhasil. Jadi ketika Allah memberikan perjanjiannya supaya manusia tahu pagernya apa yang harus dilakukan, dan juga adalah perintah itu adalah panduan bagaimana manusia itu bisa menikmati apa saja yang ada di bumi ini gitu ya, kehidupan ini. Dan Allah ingin semua orang berhasil, kuat, dan menyelesaikan segala persoalannya.
Kemudian untuk video ketiga kita masuk ke Allah Maha Mengasih ya. Tadi dibilang bahwa Allah itu mengasihi setiap ciptaan dan terus sampai saat ini. Jadi ketika Allah menciptakan, dia bukan seperti uh, manusia yang membuat patung atau barang-barang seni lainnya gitu ya. Ya udah, mungkin atau kita yang membeli patung, kita saking sibuknya kita udah nggak bisa memelihara sampai patungnya debuan. Tapi Allah tidak seperti itu. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu dia dengan kasihnya, jadi dia menciptakan dengan sempurna lengkap dengan rangkaian pembelajarannya supaya, nah ini terutama untuk manusia, supaya manusia itu setiap orang memiliki karakter Allah. Kehidupan tanpa Allah itu pasti lemah dan gagal. Udah dipastikan seperti itu. Kehidupan tanpa firman itu lemah dan gagal. Kemudian dengan firman itu Allah memastikan bahwa setiap orang, setiap manusia itu kalau hidup dalam firman dan pasti akan hidup dalam rencana dan pengaturan Allah. Ya walaupun dalam perjalanan waktu kita mungkin akan merasa menemukan hal-hal firman itu sepertinya tidak sesuai atau mungkin nggak update nggak dengan kondisi kita saat ini. Tetapi Allah memastikan bahwa semua firman yang dia berikan itu adalah update, bisa diaplikasikan dan sangat amat harus diaplikasikan di kehidupan sepanjang masa. Ketiga, mungkin kita akan merasa Allah itu tuh jauh, sulit ditemui. Nah, akan semakin memberatkan kesannya seperti itu ketika kita jauh dari, kita tidak membaca firman, kita tidak hidup dalam firman, kita tidak berdoa, kita tidak punya hubungan yang baik dengan Allah. Itu akan semakin membuat kita membuat kesan bahwa Allah itu jauh lah pokoknya. Di mana tuh? Di langit atas banget gitu, jauh banget. Dan sangat sulit ditemui. Kenapa? Doa juga kadang-kadang lama banget baru dijawab ya. Nah, tetapi Allah tidak membuat hal itu. Allah membuat sebenarnya dengan firman-Nya ketika itu adalah salah satu caranya manusia berkomunikasi dengan Allah. Dan itu adalah satu-satunya cara untuk manusia itu bisa merasa kedekatan dengan Allah dan menemukan Allah itu tuh mudah. Hanya sejauh doa, mulut berkata dalam hati, dan menetapkan pikiran saja ya, sebenarnya hanya seperti itu. Kemudian kedatangan penghakiman Tuhan ini untuk video keempat. Bagaimana Allah itu kenapa harus datang? Kenapa dia mau menghakimi? Ini dalam rangka Allah pengen memelihara kemurnian, kekudusan, kesempurnaan ciptaannya. Jadi Allah itu melakukan pembersihan demi pembersihan. Sehingga manusia yang hidup dalam firman pasti harus berjaga-jaga. Dan ketika Allah mau datang, dia juga nggak tiba-tiba. Seperti misalnya kalau yang nginep di kos, atau tinggal di kos-kosan, atau mungkin yang ini ya, ada inspeksi tentang kamar, ruangan yang ini. Apakah dibersihkan, apakah dirawat gitu. Karena pemilik kosnya datang tiba-tiba. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah datang dengan pemberitahuan dan Allah selalu mengirimkan sinyal-sinyal untuk tanda dan penunjuknya. Dan yang paling sangat-sangat intens dan saat ini karena kita suka bilang akhir zaman, Allah udah bilang dari jauh-jauh hari, banyak orang berkata, para nabi, para pengajar firman dan lain sebagainya udah pernah bilang ini akan ada rapture gitu ya. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang mengasihinya. Supaya apa? Allah ingin menyelamatkan mereka supaya ditempatkan di Yerusalem baru, bumi baru, langit baru.
Nah, mungkin orang akan berpikir, oh, Yerusalem baru, bumi baru, langit baru itu kalau orang udah meninggal. Enggak. Yang udah meninggal, meninggal. Tapi yang masih hidup saat ini, Tuhan mempersiapkannya. Dalam hal, misalnya kedatangan rapture, lalu Tuhan memanggil kita, misalnya datang ke awan-awan, mungkin Bapak Ibu juga udah pernah dengar, apa yang terjadi, misalnya ya seseorang dia rapture, tetapi dia nggak pernah tahu firman, dia nggak pernah tahu hidup kudus, dia nggak pernah kenal firman, nggak pernah kenal Allah. Bagaimana dia bisa hidup di Yerusalem baru, bumi baru, langit baru? Nggak bakal bisa. Itu makanya Allah selalu membuat kita untuk apa ya, tadi berjaga-jaga, berlatih, belajar terus menerus ya, supaya kita ada dalam rencananya itu. Kemudian Allah juga membuat proses penghakimannya. Jadi bukan seperti manusia atau Pak Polisi yang menentukan kesalahan, menemukan kesalahan, udah langsung. Tetapi ada proses-proses penghakimannya. Nah, mungkin Bapak Ibu sama teman-teman bisa baca di kitab Wahyu. Kemudian setelah proses penghakiman dibuat, Allah juga mempersiapkan juga tempat hukumannya. Di mana tuh orang-orang yang atau si iblis ini yang nanti mau dihukum atau mana gitu ya, bukan sekedar hukum aja. Oke, sekarang kita masuk tadi ke satu-satunya juru selamat betul kita. Nah, kita akan mulai dari cerita di Kisah 4 ayat 12. Waktu itu Rasul Paulus lagi lewat di bait Allah, terus dia ketemu ada seorang laki-laki lumpuh sejak lahir, ditaruh sama orang-orang di dekat pintu gerbang indah bait Allah hanya untuk minta sedekah. Bayangkan ya. Dan waktu ketika Rasul Paulus bertemu dia dan dia sedang minta-minta sama Rasul Paulus, yaitu dikatakan Alkitab telah berumur sekitar lebih dari 40 tahun. Bayangkan, itu adalah bait Allah, tempat imam-imam, perwakilan Allah yang mengajarkan firman dan lain sebagainya, peraturan Allah ditaruh di sana. Tetapi ternyata orang-orang pelayan-pelayan di sana, para imam-imam dan orang-orang Saduki, bahkan pengawal-pengawal bait Allah, tidak satupun dapat menolong laki-laki lumpuh itu. Bahkan orang-orang sekitarnya juga cuma hanya membawa dia, menggotong dia untuk ditaruh di dekat pintu gerbang indah untuk mengemis, bukan untuk mencari keselamatan. Artinya ini adalah bukti bahwa manusia tanpa firman itu tidak memiliki suatu kemampuan menolong orang lain, sekalipun dia adalah pemimpin atau pelayan di rumah Tuhan. Makanya di Kisah 4 ayat 12 ini yang saya kasih warna orange, dikatakan Rasul Paulus bilang, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Rasul Paulus itu merujuk kepada Yesus Kristus yang mereka sudah salibkan dan sudah bangkit. Dan ini hal yang sangat luar biasa karena Rasul Paulus sebelumnya waktu Yesus hidup, dia nggak muncul atau belum berkenalan secara intens ya seperti murid-murid Yesus yang 12 lainnya. Nah, dan kenapa waktu itu ya, Rasul Paulus ngomong seperti ini? Ini adalah pernyataan Rasul Paulus itu di hadapan mahkamah agama. Jadi Rasul Paulus ceritanya di sidang di hadapan mahkamah agama, di depan imam-imam kepala, di depan kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Harusnya kan ini orang-orang yang tahu firman ya. Dan seharusnya orang-orang ini adalah memperkenalkan Tuhan Yesus, firman Allah. Tapi karena mereka hanya sekedar benda mati tanda kutip di bait yang mereka katakan bait Allah, mereka tidak berfungsi. Dan itu sebabnya seorang laki-laki lumpuh sejak lahir
40 tahun lebih hanya ditaruh di sana sebagai tukang minta-minta. Lalu di sana terjadi pertengkaran ceritanya. Rasul Paulus itu menegur para pemimpin umat itu sama yang tua-tua. Nah, karena mereka nggak berfungsi sama sekali gitu ya, mereka seperti lumpuh, padahal mereka adalah pemimpin-pemimpin, pemuka agama. Nah, dan malah mereka juga aneh, mereka nggak suka ketika Rasul Paulus dan teman-temannya berdoa untuk si laki-laki lumpuh itu. Nah, dan ketika Paulus dan teman-temannya berdoa, itu laki-laki lumpuh itu mengalami kesembuhan. Puji Tuhan ya. Mestinya kan sangat membahagiakan, terutama untuk laki-laki lumpuh itu. Tetapi hal baik itu, perbuatan baik yang dilakukan Rasul Paulus dan teman-temannya tidak membuat para pemimpin umat di dalam bait Allah, di orang-orang tua-tua di sana nggak suka sama Paulus dan teman-temannya. Ini kan sangat aneh. Mereka yang lumpuh, mereka tidak berhasil melakukan menjadi bagiannya, lalu mereka mungkin saja mereka merasa malu kali ya sebagai pemimpin gereja, pemimpin bait Allah, tapi tidak berdaya. Itu dibilang bahwa mereka tidak berguna. Dan orang yang tidak hidup dalam firman menjadi lemah dan gagal, ya, seperti tadi para pemimpin umat dan tua-tua tadi, ya. Dan kita kan masuk juga bahwa kenapa harus Yesus? Yesus adalah pintu keselamatan, gembala yang baik. Nah, di Yohanes 10 itu ada cerita tentang, dituliskan tentang aku adalah gembala yang baik. Dan di sana Tuhan Yesus bilang gembala yang baik itu datang masuk dari pintu. Kalau gembala yang baik itu nggak meloncati pagar gitu ya. Jadi ada sang perbedaan luar biasa, gede banget ya. Jadi Yohanes 10 ayat 7 sampai 8 dan 11 sampai 12 kata Yesus bilang gini, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, dia masuk dari pintu dan dia sendiri adalah pintu. Pintu apa? Dia adalah firman yang menjadi manusia. Nah, dibilang semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Itu para pemimpin-pemimpin agama. Mereka menjaga, mengurus bait Allah. Tetapi mereka nggak kenal Tuhan Yesus, mereka nggak kenal firman. Dan mereka memang mengajarkan orang-orang untuk agamis ya, agamawi ya, tapi mereka tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus atau Allah minta, apa yang ketetapan, peraturan, perintah yang ada dalam firman itu. Dan mereka hanya membuat orang-orang terkecoh ya, misalnya membayar persembahan, membuat jarak yang begitu jauh, bahwa tentang mereka harus dihormati, terus mereka sangat dibawakan. Waktu dulu imam-imam itu sangat tinggi ya kastanya, dan itulah yang membuat kita, banyak orang juga dulu merasa bahwa Allah itu sangat jauh dan sulit digapai. Nah, dibilang begitu. Dan dibilang semua orang yang datang sebelum aku itu adalah pencuri dan perampok, sehingga domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Jadi si domba-domba juga jadi bingung gitu loh ya, bingung. Akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus bilang akulah tadi pintu ke gembala-gembala itu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi memang Allah sudah memberikan, membuat satu skenario bahwa Tuhan Yesus dilahirkan ke bumi hanya untuk menyelesaikan penebusan, proyek penebusan manusia. Karena dosa dari Adam dan Hawa yang dibawa itu harus dituntaskan. Dan begitu banyaknya dosa membuat semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berdosa. Jadi hanya gimana untuk membawa manusia-manusia ini
kembali ke hadapan Allah, ada rekonsiliasi. Nah, harus firman yang melakukannya, membersihkannya. Dan firman itu harus dijadikan manusia, jadilah Yesus ya. Nah, dikatakan juga sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan penilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Jadi tadi dibilang adalah yang pertama adalah pencuri dan perampok, mereka tidak mengajarkan firman. Lalu berikutnya ada masa ketika para pemimpin rumah ibadah dan yang mengajar itu, mereka adalah upahan, gembala yang diupah, pekerja yang diupah, dan mereka bukan pemilik domba-domba itu, hanya melakukan tugas. Jadi ketika ada persoalan datang, ya apa sih persoalan datang itu, serigala datang, apa misalnya? Misalnya ketika ya udah di Eropa sana, ya banyak gereja-gereja juga tutup ya karena pembiayaan sangat berat dan nggak ada yang bisa bayar. Ya udah tutup aja dan gedungnya dijual atau disewain gitu ya. Banyak lalu gereja-gereja banyak beralih fungsi gitu ya. Dan itu mereka adalah bukan gembala, bukan pemilik, ya pemiliknya Tuhan Yesus. Dan yang mengelola itu menganggap dirinya adalah seorang upahan dan bukan pemilik. Terus serigala ini apa ya? Seperti persoalan hidup misalnya lagi ya, yang paling dekat nih. Kehidupan jemaat misalnya. Misalnya ada satu keluarga atau apapun dalam persoalan berat, mereka menemukan tidak bisa berbalik lagi seakan-akan. Lalu seorang gembala yang upahan mungkin biasanya tidak akan berani juga mengatakan ini teh harus begini Pak ya, begini demi supaya dia nggak marah atau dia nggak tambah sedih. Atau mungkin dia juga domba-domba itu adalah donatur gitu loh, sehingga nggak berani dibilangin gitu. Nah, bagaimana kalau dia adalah gembala yang baik, bukan upahan, bukan pemilik berarti apa ya, teman sekerja Allah, teman sekerja orang-orang kudus. Dalam keadaan yang sangat sulit, mungkin juga satu situasi yang sangat sulit, kita harus berani, ini khususnya buat teman-teman gembala atau juga teman-teman rekan sekerja Allah, berani mengatakan hal yang benar. Mungkin juga kita akan dianggap orang yang tidak menyenangkan mungkinnya di awal, tetapi kemudian mereka dengan berjalannya waktu, mereka akan menemukan bahwa apa yang kita katakan itu benar. Jadi ketika kita memberitahu tentang firman Tuhan, juga bukan dengan paksaan, dengan kekerasan atau hal lainnya, bukan, tapi lebih kepada suatu informasi pemberitahuan. Tapi himbauan itu harus dilakukan. Selebihnya balik lagi ke ada keputusan si dombanya, orang yang kita kasih tahu gitu. Dan bagaimana kalau itu nggak berhasil, ya paling kita balik lagi sebagai orang-orang tadi kan, teman ya dari orang itu, berdoa untuk dia supaya orang itu juga menemukan pencerahan. Jadi kita nggak bisa maksain orang harus menerima
firman dengan utuh, gitu ya. Karena ada kualifikasi, pemahaman, fondasi ya, pengetahuan yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Nah, tadi dibilang Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat, gitu loh. Dibilang gak ada satu manusia pun, Alkitab mengatakannya demikian. Saya memulainya dari Kejadian waktu di kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Bagaimana Allah itu membuat manusia itu dan bumi dan isinya suci sempurna ya. Tapi entah bagaimana tiba-tiba di Kejadian 3 Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 juga menuliskan demikian. Makin banyak dosa yang dibuat dan membuat orang semakin tidak mengenal kebenaran firman. Dan semakin sulit untuk hidup di dalam firman. Sampai ke bawah di Perjanjian Baru, Yohanes 8 ayat 12 bilang, dosa itu telah membuat manusia itu terpisah dari Tuhan. Itulah sebabnya kita selalu merasa Tuhan itu jauh, seolah-olah tidak tergapai. Firman-Nya itu tidak sulit untuk dimengerti. Ya. Itu terus berlanjut bahkan sampai Tuhan Yesus sudah disalibkan naik ke surga. Tuhan Yesus sudah selesai melakukan tugasnya. Sampai di Roma ayat 7 sampai 18, ketika Rasul Paulus ada di Roma mengatakan hal ini buat jemaat di Roma, mengatakan sekali lagi bahwa manusia itu tidak bisa mendapatkan keselamatan dengan kemampuannya sendiri. Tidak bakal bisa. Mungkin ada agama lain juga mengajarkan tentang bersedekah, memberi, dan lain sebagainya. Tetapi ada bagian dari diri kita yang seperti bom waktu ya, yang akan bangkit meminta satu kompensasi. Dan ketika hasrat itu muncul, itu akan membuat kita itu akhirnya kembali kepada dosa. Untuk itulah Yesus datang. Ini seperti gambar ini. Kita itu seperti anak kecil. Benar-benar kita sangat sulit untuk mengenal firman. Juga ketika firman berkata harus percaya bahwa Allah yang mengatur segala sesuatunya, Allah turut bekerja di dalam setiap persoalan. Tapi ketika kita berdoa mungkin kapan ini ya? Kita menjadi ragu-ragu, mau jalan juga bingung ya. Dan ketika kita menenangkan diri kita, masuk dalam doa, meminta bantuan Roh Kudus juga, kita akan nanti merasakan bagaimana firman itu seperti gambar ini, seperti Yesus yang sedang memeluk anak kecil, memeluk kita. Dan dia boleh mengatakan, aku tahu kesusahanmu. Makanya aku, katanya Tuhan Yesus, aku udah disalib nih, udah menembus dosamu. Dan aku udah bangkit, aku udah mengalahkan segala maut. Yohanes 1 ayat 9 menuliskan demikian. Yesus satu-satunya juru selamat di dunia. Ibrani 9 ayat 22. Supaya apa? Semua orang balik lagi ke rupa dan gambar Allah yang seharusnya. Seperti yang ada di Kejadian 1 dan 2 itu. Allah punya planning seperti itu. Makanya dibilang tidak ada satupun manusia yang dapat memberikan keselamatan. Dan ada agama lain yang bilang mungkin oknumnya siapapun
mereka nggak bisa memberikan keselamatan. Cuma Tuhan Yesus saja. Oke. Dan ketika Allah menyelamatkan manusia, Allah itu perencana yang luar biasa ya. Dia melihat dari segala berbagai aspek. Pertama dari skenario. Jadi ini dimulai dari ketika Allah menciptakan sesuatunya dengan firman, Kejadian 1. Allah membuat pengaturan awal bagaimana seharusnya manusia dulu. Jadi itu hukum yang udah baku ya. Dan ini adalah suatu pertolongan bala bantuan atau alat ya, yang menolong manusia sebenarnya. Ketika manusia itu akhirnya jatuh dalam dosa, dia ya di Kejadian 3. Allah datang kepada Adam dan Hawa, bertanya tentang dosa apa yang mereka telah perbuat. Ini si ular ditanya, si Hawa ditanya, si Adam ditanya. Selanjutnya Allah membuat pengaturan-pengaturan baru lagi. Jadi penyesuaian, bukan berarti pengaturan sebelumnya menjadi tidak sempurna, tidak. Karena ini ada satu kejadian, Allah membuat additional, penambahan pengaturan. Dan sangat luar biasa di Kejadian 3 ayat 21, ketika Adam dan Hawa udah nggak boleh tinggal lagi di Taman Eden ya, nggak boleh lagi. Allah membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang untuk mereka pakai. Membuat dan mengenakannya, bukan membuat aja, tapi mengenakannya kepada mereka. Luar biasa ya. Bukan hanya membuat lalu pakai sendiri, enggak. Allah yang membuat dan mengenakannya. Supaya kenapa harus dipakaikan? Allah memberi contoh sekali lagi, begini loh cara pakai yang benar. Kemudian perjalanan waktu, manusia makin berdosa, orang makin gak kenal Allah, lalu ada anak-anak Allah tuh yang gede-gede, malaikat-malaikat yang jatuh, mereka semua sama perempuan-perempuan manusia di bumi, batangnya keturunan. Akhirnya Allah mengambil keputusan untuk meriset, mengatur ulang. Dia ingin menghabiskan semuanya, tetapi tetap meninggalkan sebagian yang dipilihnya. Siapa yang dipilih? Nuh dan keluarganya. Nuh disuruh bikin bahtera. Allah memberitahukan segala hal yang akan terjadi kepadanya. Dan ketika Nuh membuat bahtera, dan saya percaya Nuh mungkin juga udah ngomong nih sama orang sekitarnya ya. Kenapa istri dan anak-anak Nuh mau membantunya buat bait Allah? Kenapa orang-orang di luar Nuh gak tertarik untuk mendengar ceritanya? Sampai suatu hari air bah datang, Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya juga binatang-binatang dalam bahtera. Jadi bukan cuma Nuh doang, ada binatang-binatang juga yang Tuhan pilihan untuk tinggal di bumi yang baru yang dia riset. Sisanya Allah habisin. Kejadian 9 ayat 1-17, Allah kembali membuat pengaturan yang baru. Luar biasa ya. Jadi setiap kali ada masalah, Allah itu membuat additional, penambahan. Bukan berarti pengaturan sebelumnya itu tidak sempurna, tidak. Jadi ada detail-detail yang belum terbuka. Karena satu kejadian ada pembukaan detail baru, ada satu kejadian buka detail baru. Intinya Tuhan cuma Allah pengen manusia kembali mengenal Allah. Karena Allah pengen manusia kembali mengenal dirinya. Allah sampai menetapkan pemimpin-pemimpin rohani untuk bertugas, mulai dari hakim-hakim, mulai dari nabi-nabi, kemudian ada raja kayak Daud, pakai Tuhan. Kemudian ada sekarang para pengajar, imam-imam sekarang ya, pastor gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman kita, mungkin pasangan kita juga tuh sebagai pemimpin di rumah.
atau organisasi tempat kita beribadah. Terus Allah juga mengajarkan manusia itu bagaimana sih cara hidup berbahagia di bumi. Karena untuk tetap berbahagia di bumi itu butuh suatu keterampilan. Bukan datang begitu saja seperti yang dibawa begitu saja di hadapan. Seperti kita mau beli makanan, misalnya kita mau beli makanan kue tiaw goreng, tinggal bilang kue tiaw gorengnya datang. Sedangkan ini enggak. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus diupayakan. Sehingga Allah mengajarkan bagaimana supaya kita bisa hidup berbahagia. Yang ketiga, Allah itu menetapkan pengaturan, berkat, dan kutuk. Ya, tadi udah diajarin caranya bagaimana kita memunculkan atau kita terampil menikmati hidup, terampil berbahagia di bumi. Terus Allah membuat pengaturan berkat dan kutuk. Ya, itu dalam rangka supaya kita melakukan firman. Kalau yang melakukan firman, ya dapatnya ini. Yang kalau nggak dapat firman, nanti dapat kutuknya ini, gitu loh ya. Bukan berarti katanya Allah itu pengasih, kok tetap sih nggak taat, dikasih hukuman, gitu loh ya. Kalau hal seperti itu dengan berpikir pendek, orang-orang nggak akan berhasil ya untuk kembali kepada mengenal Allah yang benar. Nanti mungkin gambar Allahnya jadi malah kacau jadinya. Kemudian Allah juga menetapkan hukum Taurat. Waktu di Musa itu yang ada 10 perintah Allah. Allah yang nomor 1 sampai dengan 4 ya kalau nggak salah. Itu ngomong tentang Allah. Yang kelima, kau hormati ayah ibumu. Terus 6, 7, 8, 9, 10 tentang hubungan manusia sama manusia harus bagaimana. Terus Allah mempersiapkan juga manusia untuk kembali pada kodrat penciptaan semula, tadi kejadian 1 dan 2, dan pengaturan-pengaturan baru. Luar biasa ya, setiap kali ada kejadian, Allah membuat tambahan-tambahan pengaturan dalam rangka supaya kita makin mengerti lebih detail. Masih lanjut dengan skenario, kita ketemu Tuhan Yesus. Allah mengirimkan Tuhan Yesus ya, firman Allah menjadi manusia untuk menebus manusia yang berdosa. Ini adalah satu rangkaian yang memang harus dilakukan rencananya supaya manusia itu bisa kembali lagi kepada Allah. Dan bukan itu saja, ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, dia membuat pembimbingan, pencontohan, bagaimana Tuhan Yesus ketemu perempuan Samaria di sumur gitu ya, bagaimana dia merasa terkucil, merasa udah berbuat dosa banget ya, tapi Tuhan Yesus ngajarin dia gimana caranya untuk kembali kepada Tuhan. Bagaimana orang gila di Gerasa bisa ketemu Tuhan Yesus dan dia boleh disembuhkan dan dia kembali hidup sebagaimana layaknya manusia. Tuhan Yesus itu telah menebus manusia. Walaupun manusia-manusia itu masih tinggal di bumi. Nah, ketika manusia-manusia itu masih tinggal di bumi, saya dan teman-teman, Bapak Ibu semua masih tinggal di badan yang duniawi ini ya, yang udah terbiasa berbuat dosa, yang udah terbiasa hidup dengan kebiasaan lama, tetapi kita juga udah kena firman. Dan seringkali kita akan merasa sangat kesulitan ketika kita mau berlaku taat. Sehingga Allah juga ngirimin Roh Kudus nolongin kita. Saat kita bete, susah doa, Roh Kudus yang menolong kita. Ketika kita bingung, nggak mungkin dengan iman kita bermasalah, Roh Kudus yang menolong kita. Tapi itu harus diikuti dengan konsistensi kita membaca firman. Kalau gimana ngasih tahunya ya Roh Kudus itu ya.
Di awalnya memang mungkin ada orang-orang yang belum tidak mengenal Allah sama sekali, tidak mengenal Tuhan sama sekali, dia akan memperkenalkan dirinya secara langsung misalnya. Makanya kita nggak heran ada orang-orang ya yang ketemu ketumpaan gitu ya, atau dalam mimpi uh, datang gitu ya Roh Kudus atau malaikat dan sebagainya gitu. Dan Allah membuat firman-Nya dalam bentuk Alkitab. Kalau dulu cuma ngomong, ditaruh ke nabi-nabi, sekarang semua disuruh dicatat, disalin, salinan-salinan, sampai kita bisa baca dalam bentuk Alkitab sekarang ini ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu Allah juga menetapkan orang-orang untuk mengajar dan menuntun orang lain di sekitarnya. Seperti teman-teman, Bapak Ibu, kita ini belajar ini hanya dalam rangka apa? Supaya kita bisa apa ya, memperlengkapi juga menolong teman-teman kita di sekitar kita, saudara-saudara kita untuk kembali kepada Bapak kita gitu loh. Tapi ya paling penting kita harus tahu fondasinya dulu gitu. Bagaimana kita mengajak mereka, dan tadi kan tetap bahwa Allah tadi udah menyiapkan ya orang-orangnya, cara supaya kita hidup berbahagia di bumi. Nah, masih masuk dalam skenario. Tadi kan ceritanya tentang perjanjian lama, tentang orang-orang Israel adalah bangsa pilihan. Lalu di perjanjian baru muncul ada Gentiles, bangsa-bangsa di luar Israel, ada bangsa Yunani dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Itu juga masuk dalam perencanaan Allah. Makanya kalau teman-teman nanti buka, nah itu ini saya gambarin di sini ya, saya bagi tuh. Ini adalah peta gitu ya, peta pintu gerbang Allah di peta dunia. Ada ini yang saya masukin hanya gerbang emas, gerbang Betani, dan gerbang macan, singa ya. Nah, Indonesia di mana? Itu Indonesia ada di gerbang emas. Dan teman-teman, puji Tuhan, pintu gerbang emas ini adalah pintu masuk utama ke area bait Allah. Dan tahukah teman-teman bahwa ini adalah ternyata juga perwakilan dari Bani Benyamin gitu ya. Ini pintu gerbang emas ini juga artinya adalah pintu belas kasihan, rahmat Tuhan atau bahkan di sini muncul hadirat Allah yang ilahi, Shekinah Glory. Tuhan Yesus akan datang dari sini katanya. Yesaya 43 ayat 4, Yesaya 44 ayat 1 sampai 3. Dan itu dikatakan Indonesia itu terbagi untuk area sebagian Jawa, Sumatera bagian selatan, dan negara-negara Timur Tengah dan Australia itu ada di pintu gerbang emas. Bagaimana sisanya? Itu ada di pintu gerbang Betani. Itu untuk teman-teman kita yang ada di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera Tengah sampai dengan Aceh. Ada negara-negara ASEAN, India, Iran, Kuwait, Jordan ya. Ini dibilang artinya rumah buah ara awal. Jadi untuk mempersiapkan keledai tunggangan untuk alat transportasi raja. Itu gerbang Betani. Dan ini saya masukin juga ada gerbang macan gerbang singa ya. Ini pintu perwakilan Bani Malaysia. Itu di situ ada negara-negaranya adalah apa tuh? Cina, Jepang, Mongolia, Tibet, Irak, Afghanistan. Kalau pintu gerbang singa ini artinya pemulihan spiritual dan
perubahan transformasi. Ini hanya satu informasi, perlu digali lebih lanjut. Saya hanya ingin mau menunjukkan bahwa Indonesia sungguh ada dalam rencana Tuhan. Nah, mengenai rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dalam segi aspek masa dan waktu. 4.000 tahun sebelum Masehi, ketika Allah manggil Terah, Abraham, Sarah, Lot. Dari 4.000 tahun lalu, Allah memanggil mereka. Lalu perjalanan waktu 400 anak-anaknya keturunan Abraham, Sarah, masuk ke dalam 400 tahun perbudakan Mesir. Kemudian Musa datang. Nah, itu udah timeline ya, dibilang Musa membawa orang ke Israel itu keluar dari Mesir dengan sangat susah payah, pakai 10 tulah. Kemudian 400 tahun kemudian orang-orang Israel ini 40 tahun di padang gurun, lalu masuk 400 tahun mereka berada di tanah Kanaan. Ya, ada Yosua, Kaleb, pembagian daerah-daerah, ada Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, sampai Israel kerajaan mereka dibagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Mereka terpencar, timelinenya terus berjalan, terus ketika terpencar-pencar 120 tahun lagi untuk penyatuan suku-suku. Setelah disatukan lagi 120 tahun, kembali lagi, pecah lagi 400 tahun lagi. Yang jadi itu tuh, kerajaan Israel Utara 10 suku, kerajaan Israel Selatan 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Jadi ingat ya, Golden Gate, gerbang emas. 400 tahun setelah itu, Allah sepertinya tidak bicara apapun. Sepertinya kita masuk ke dalam masa kesunyian. Allah itu diam, Allah itu jauh banget, nggak bisa dijangkau. Mereka masuk dalam waktu pembuangan Babel sampai Yesus lahir. Dan sekarang Tuhan Yesus, Allah udah mengirimkan Tuhan Yesus dan kembali mengirimkan pelayanannya. Murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu, orang-orang dipanggil, diinjili, pencurahan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus tadi kan sebelumnya udah di kayu salib bangkit di surga, terjadi penginjilan besar-besaran, pencurahan Roh Kudus, pencurahan terjadi, tetapi juga penindasan juga terjadi, bermula dan semakin kencang. Tapi walaupun demikian, firman Tuhan tetap diberikan, Roh Kudus tetap berjalan. Sungguh aneh ya. Jadi ketika firman dibagi, bukan dikasih dengan begitu saja. Seperti tadi kita mesen kue goreng, kita menikmatinya dengan enak duduk gitu di atas meja. Tidak. Ketika firman datang, pembebasan terjadi, firman datang. Dan ternyata untuk menikmati firman ada banyak persoalan, kesusahan-kesusahan yang harus dilewati. Dan berlanjut dengan penginjilan Rasul Paulus ke bangsa-bangsa di luar Israel. Paulus melakukan perjalanan 3 misi sampai ke Roma. Sampai hari ini dan kita akhirnya ketemu firman Tuhan Indonesia ini. Dan sekarang katanya kan orang udah mengingatkan ada anak-anak, orang tua dikasih mimpi tentang waktu yang sebentar lagi, Nah, kita sampai kepada akhir. Simpulannya, satu-satunya juru selamat, dan kita bisa berkata sama teman-teman kita atau buat diri kita sendiri, apakah
benar itu, firman itu sungguh sesuatu yang kita butuhkan. Dan dari sebanyak pemaparan yang tadi saya bagi ke teman-teman, saya boleh mendapat satu kesimpulan bahwa Yesus satu-satunya penyelamat yang Allah persiapkan. Allah menciptakan bumi dan isinya dengan firman, dan ketika Allah ingin membuat bumi dan isinya kembali kepada kondisi semula, dan terutama manusia serupa dan segambar Allah, harus dengan firman. Allah membuat rencana penyelamatannya. Tadi harus dengan firman, tidak hanya dengan itu saja, tapi Allah juga membuat rencananya, skenario, orang-orang yang ditunjuk, juga waktu dan masanya. Dan itulah yang Tuhan mempersiapkan supaya kita nggak terlambat ketika, dan timeline itu, waktu itu terus berjalan, dia tidak akan menunggu kalau kita lagi bete tunggu dulu bentar gitu, enggak, dia nggak menunggu, dia akan terus berjalan, dan bagaimana kita harus mengendalikan diri kita sendiri, membuat diri kita untuk tetap berada dalam waktu dan masanya Tuhan itu. Dan percayalah, kesimpulan terakhirnya adalah Allah itu tahu setiap hal yang terjadi di bumi. Dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk manusia sebagai ciptaannya dan kembali ke rupa dan gambar Allah, Kejadian 1. Setiap hal yang terjadi di muka bumi ini, mulai dari misalnya yang gede ya, COVID dan lain sebagainya, atau mungkin orang bilang, oh ini dibikin sama orang-orang pintar nih, dibikin satu skenario. Ya, mungkin kita bisa bilang berkata demikian, tetapi yang pasti adalah Allah tidak tinggal diam. Allah tahu, dan Allah menggunakan momen-momen itu ketika si iblis tadi ya membuat skenario atau suatu perencanaan untuk membuat manusia jatuh lagi di dalam dosa dan membuat orang-orang jauh dari Allah. Tapi untuk anak-anak Tuhan yang tahu firman, dapat firman, hidup dalam firman, mereka akan kuat. Makin hari akan makin cinta Tuhan. Dan inilah alasannya kegiatan Mari Belajar Alkitab online yang saya adakan sampai saat ini. Nah, terima kasih buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian Tuhan, dan menutupnya kita akan berdoa. Bapak yang Maha Baik, saya selesai untuk membagikan materi ini. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami masing-masing, Bapak Ibu yang mendengarkan, juga teman-teman Pion, juga saya sendiri, untuk kami makin cinta Tuhan. Kami boleh mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan kami boleh menemukan dan mendapatkan, merasakan pertemuan otentik dengan Engkau. Terima kasih Bapa, ampuni segala kesalahan kami, kebodohan kami, ampuni kami Tuhan. Terpuji nama Tuhan sepanjang kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sampai ketemu ya di Jumat depan tanggal 8 Desember tentang topiknya Allah Tritunggal Maha Kudus. Tuhan Yesus memberkati.